Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Topik Balik. Jangan lupa. TV. Iya, TV ada ulang lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Iqbal Topik Balik. Kali ini gue kedatangan tamu. Apa gue yang datang ya bang? Gue yang datang kali ya. Gue datang silaturahmi ke salah satu musisi yang sempat kolaborasi sama gue ya bang. Iya. Pribadi ya. Ini salah satu namanya Mas Edi Powell. Salah satu orang yang menganggap gue adek gitu loh. Iya. Ketika gue ngeluh, gue apa musuhan, tetap disayang sama dia, tetap dia nggak marah. Padahal orangnya berani, ditinju-tinju bener sama dia. Nggak jadi. Itu dulu Ya, sekarang udah nggak ya. Sekarang udah nggak. Bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Bener. Mas Edi ini sekarang apa kegiatannya mas? Setelah vakum apa berhenti di Cendrawasih Band? Nah, kalau untuk saat ini sih sebenarnya vakum lah. Vakum ya. Sembari ganti vokalis kali ya bang. Iya. Vokalis yang pas lah ini. Mau cewek apa cowok? Ya cewek cowok ya jadilah. Cewek-cewek jadi ya. Yang penting searah dan sehati. Iya, satu pikiran yang Iya. penting ya. Cendrawasih itu salah satu mumet gua bang. Cuman kita yang masih bertahan. Gue sempat kemarin silaturahmi sama Rizka. Nah, 2018 itu. Ternyata dia sibuk karirnya, bekerja juga gitu loh. Apa kegiatan Mas Edi sekarang ini mas? Ya, untuk saat ini sih masih sosialisasi bang. Apa nyalon apa ya? Ya nggak nyalon lah. Enggak, kita masih dikasih kepercayaan di suatu pekon itu desa lah ya. Masa? Di kepemerintahan lah setempat. Apa kegiatannya mas? Ya masih ini super ambulan. Rembulan lu itu mulia loh ya, nganter-nganter itu tuh apa salah satu nggak ada yang bisa berhenti itu ya ketika darurat ya bang. Iya. Bener kan? Heeh. Udah berapa lama bang? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun ya. Tinggal di mana sih sekarang bang? Sekarang di Tanggamus Cukubala, desanya Pekon Kubulangga. Halo Desa Pekon Kubulangga. Kubulangga, jangan lupa nih Mas Edi nih warga bapak ibu nih masuk podcast saya. Jangan lupa ditonton, like, comment, subscribe. Kita pernah dulu buat video klip ya bang. Iya. Apa judulnya masih ingat nggak bang? Masih lah itu. Kisah yang nggak bisa terlupakan. Jadi seorang ayah ya. Iya. Apa lagu itu menceritakan tentang apa ya coba? Ya paling ingin tahu ibu lah. Parahan ingin tahu ibu. Apa menceritakan apa? Yang menceritakan seorang anak yang dilahirkan dengan ibunya yang belum pernah bertemu sampai dia besar. Oh gitu. Terus Ya sampai detik ini pun masih kita cari informasi itu. informasi itu ya benar-benar. Apa kata orang sebelah kiri ibunya meninggal. Sebelah kanan katanya jadi TKW ya. Masih kita cari ya. Benar-benar. Selain supir ambulan mas, apa kegiatannya mas di desa Pekon Cukubalak? Iya. Ya pokoknya intinya sosialisasi bang. Sosialisasi aja ya. Sosialisasi ataupun ya intinya yang utama yang mencari nafkah untuk orang rumah lah. Iya, kan. dapur tuh harus ngebul. Sekarang kan anak band ya. Ini yang selalu gue ulangin nih. Anak band itu bolehlah keren, tapi ketika ada keluarga tuh dapur harus ngebul dong. Iya, Gitu. harus. Jadi gitu aja sosialisasi ya mas ya. Iya bang, masih diperluin sama masyarakat lah pada intinya. Oh iya, gue mau nanya. Nama lurahnya siapa? Nama lurahnya Pak Risyono SPD. Halo Pak Lurah, Pak siapa? Risyono. Pak Risyono SPD ya. Ah. SPD. Terus siapa lagi tuh? Pak Camatnya? Pak Camatnya, waduh, kurang update kita. Waduh, Pak nih Pak tandain ini Pak ini warga bapak yang nggak pernah apa bapaknya yang nggak pernah sosialisasi sama warga. Ya, mungkin ya. Mungkin ya bener nggak sih? Kalau bapak Babin Kamtipnasnya siapa? Untuk saat ini Pak siapa ya? Oh iya, next. Tulis juga. Lupa juga. Halo Bapak.
Kalau Bapak Babinsanya Kalau untuk Pak Polresnya gimana bang? Kenal bang? apa? Untuk di Cukubala, Polsek Cukubala. Cukubala. Belum sih, belum silaturahmi ke sana. Belum ya? Ah, Untuk tahun ini belum ya? belum, kita lagi sibuk musik, Bang. Hmm. Enggak, Babinsanya siapa? Next juga. Ingat Nah. ini Pak Mas Edi nih, wah lupaan terus. Nama RT-nya. Kalau RT-nya sekarang Pak Silo. Halo Pak Silo, jangan lupa sering-sering bantu orang yang membutuhkan Pak, gitu loh. Karena aluran Bapak itu sangat diapresiasi oleh warga ya, oleh Iya. warga yang sangat membutuhkan, gitu loh. Di sana itu ada beberapa desa Bang, di Cukubala. Kalau dusun bang, Oh dusun ya, uh, ada berapa dusun? sekitar 9 dusun bang. 9 dusun. Uh, Apa aja nama dusunnya Bang? ya salah satunya ya Heeh. Kubu Langka, Kubu Langka, Kubu Langka, Karangtengah, Karangtengah, Pangandaran, Pangandaran, terus Wailuni. Wailuni. Oh di sana juga ada Wailuni. Ada Wailuni. Terus Ya bla 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 pokoknya. lupa terus. Karena ya dengan seumuran kita ini sosialisasinya baru 2 tahun gitu kan. Oh baru 2 tahun di sana Mas. Oh. Apa kegiatan istri Mas? Ya petani lah. Oh, Banyak petani kan. juga. Nah ini khusus untuk para petani dan apa yang beli dari hasil panen petani ya. Iya. Tolong dihargai. Iya. Karena tanpa petani kita nggak bisa makan. Bener nggak sih Bang? Bener lah. Harganya dinaikin dong untuk petani. Bener nggak sih? Jangan nyari cuan Minum terus. dulu nih, Bang, ya. Ya minum. Minum dulu lah. Agak tegang ini soalnya udah lama nggak ada di layar. Entertain. Jadi ambulan tuh identik dengan orang sakit kan Bang? Apa aja bang? Meninggal ya, Meninggal. Ya pada intinya emergensi lah bang. emergensi. Uh, Ada pernah rasa parno nggak sih lu Bang? Kalau rasa parno itu tinggal keikhlasan dari badan kita sendiri bang. Oh, dari badan sendiri ya. Kalau memang kita niatnya intinya nolong ya kan, kemanusiaan lah ya kan, Ya. pastinya rasa yang enggak itu bakal nggak ada. Oh nggak ada yang. Yang saya rasakan gitu lah. Berarti ada, maaf ya, mayat tadi yang kecelakaan mungkin pernah nganter ya Bang? Dia pernah jemput. Pernah jemput juga. Kecelakaannya di Padang Cermin, dibawa ke kota Bandar Lampung di rumah sakit salah satu Rumah sakit di Kota Lampung. Bandar Lampung. Itu kita jemput gitu kan. Nah, itu meninggal ya Bang? Tinggal di tempat. Aduh, ngeri banget tuh. Apa Bang pergerakan lo? Apakah lo tetap dengan zona nyaman lo jadi supir ambulan Ah, dan pilihan lo untuk masuk di entertain lagi Bang? Pilihan berat. Kalau entertain itu ya Bang, gue kasih tahu, lo juga pasti merasakan kan. Nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak Iya. jauh-jauh dari minuman, dan salah satunya perempuan. benar. Cobaan yang berat itu bang. Bahkan maaf yang ngomong kita nggak terkenal di dunia entertain. Heeh. Namanya perempuan itu Ada. jadi Oh, cobaan lah yang paling berat gitu. pernah berantem nggak lo Bang sama istri gara-gara perempuan? Kalau masalah berantem sih ya, Sering ya. tapi Oh, ya berarti tukang selingkuh nggak ya? dan gitu. Ya, karena kan kita juga saling terbuka bang. Hmm. Kalau masalah teman ya kan, Ah. itu ya sebanding lah dengan laki dan perempuan. Kayak mana itu sebandingnya gimana? Maksudnya sama loh, banyak dikitnya itu ya banyak perempuan, ya banyak laki juga gitu kan, sebanding rata lah. Banyakan mana nomor kontak perempuan apalagi di HP Ya, lo Bang? laki lah. Agak rawan ya pertanyaannya. Nama istrimu siapa Bang? Lupa. Ibu Tusiani. Halo Ibu Tusiani, izin nih numpang tempat ibu mertua. Anak udah berapa Bang? Untuk ini 2. Udah. 2 ya, 2. Katanya 3 kemarin. Belum belum jadi. Oh belum jadi. Yang udah jadi 2. Udah jadi 2 ya. Yang pertama umur berapa Bang? Umur 9 tahun. Oh, 9 tahun SD kelas 4 ya. Iya. Kelas 4. Yang kedua? Yang kedua masih setahun
tahun setengah lah. Oh, udah bisa jalan ya, Bang? Udah bisa jalan. Masih aktifnya lah. Oh iya, itu awas tuh setrum sama Iya. itu di pinggirin tuh, Bang. Luar biasa bang. Ya sama lah, bapaknya aja luar biasa. Gue ngeri dikit-dikit aja dulu waktu kecil ya. Gue cerita sedikit nih, waktu kecil gue dianuin orang, ngadunya sama dia. Gue nih cengeng, gue nih beraninya sama emak gue. Ngadu, emak gue nurunin Mas Edi. Aduh, kacau. Pas di masanya itu. Ya di masanya ya. Sekarang udah nyerah aja ya, Bang. Apa, Bang, buat pesan-pesan untuk Pekon apa namanya? Kubu Langka. Kubu Langka nih, biar ada prospek lagi dan sama dengan kredibilitas di Bandar Lampung. Yang saya sampaikan yang pada intinya kekompakan masyarakat ataupun pemerintahan gitu kan. Kekompakan pada masyarakat dan pemerintahan ya. Pemerintahan selalu ya intinya solidaritasnya itu apa sih visi misinya lurahnya itu? Bermartabat. Nama apa? Visi misinya Visi misinya pemerintahan saat ini. mengembangkan di desa itu, mengembangkan desa iya. ya, mengembangkan desa. Salam-salam nggak sama Pak Lurah nih, apa nih pesan dari warga nih, suara warga bukan satu tapi mewakili semua warga Pekon. Ya pokoknya untuk masyarakat Kubu Langka khususnya selalu jaga Untuk Pak Lurah bukan warga, untuk Pak Lurahnya. Untuk Pak Lurah selalu rendah hati sama berjuang terus, jangan sampai pantang menyerah. Harus adil. Iya, Gitu loh. kalau masalah adil ya saya mah merasakan gitu bang. Dapat ya, tapi warga Ya, yang walaupun selanjutnya saya nggak dapat, tapi kan saya istilahnya ada di bagiannya gitu bang. oh, ada di bagiannya. Di sana itu banyak lapangan pekerjaan apa banyak lapangan pengangguran? Kalau pengangguran sih bang ya, kayaknya karena di situ pribumi ya bang ya. Jadi kesibukan itu ya semua ada di kebun semua gitu. Punya Petani dia. semua ya, punya sendiri ya, sawah sendiri ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya nganggur. Oh gitu. Mungkin kalau pas nganggur itu waktunya kita menjalankan ibadah. Oh gitu, sana itu rutinitasnya seperti itu ya. Gitu. Iya. Pak Lurah, aku Iqbal Topik balik nitip Mas Edi nih abangku lah yang dianggap. Aku siap bantu pemberitaannya. Siap. Tenang aja. Selalu didampingin. Berapa ini bang? Anggota bang dari Di mana? media. Kita kalau di Polda itu lebih dari 100, Bang. Lebih dari 100. Kalau di Polda. Ini kita Ini judulnya yang nanya siapa? Yang podcast Ya, siapa? ya, Gua apa ya. dulu nih? kan udah nih kita Oh, iya, iya. saya berarti ya. Oke, boleh, oke. Ya selain apa di entertain ini kesibukannya apa gitu pak? Yang bikin sibuk sehari-harinya, nggak ada kesibukan di dunia permusikan lah. Satu, membantu orang yang minta tolong. Gitu. Dan gua nggak bisa diukur pakai duit kalau gua mah. Yang bengkok gua lurusin. Mau sampai mana gua bertetap gitu loh. Biar harus lurus gitu loh. Bagus. Itu kegiatan gua kayak gitu aja sekarang. Apa lagi, Mas? Nah ini di apa di Polda ini Kenapa? ya maksudnya membantu Polda ini di kesibukan apa gitu? Oh, jurnalis, aku wartawan, Mas. Wartawan yang nggak sering ngirim berita. Lagi Sudah lama sih bang ya, mungkin ya agak kerikuan juga gitu bang ya. Saya juga ya mungkin saya mau apa menceritakan klarifikasi. Klarifikasi tentang saya dengan Iqbal. Udah lama nggak pernah bertemu. Mungkin dari dia sekolah kelas 3 SMP kelulusan itu sampai dia punya anak itu sempat lost komunikasi. Ya. Sampai almarhum ibu dan bapak pun saya nggak mengetahui waktu Datang gimana lu? Nyokap gua datang. Lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi lu Otoy Sabta kalau nggak salah malam itu. Ibu ya kan? Nyokap itu baru saya istilahnya
ketemu lagi, menjalankan silaturahmi lagi kan, mempererat keluarga lagi, sampai dia punya anak 2 sekarang kan. Udah apa? Udah seimbang kalau anak mah, saya 2 dia udah 2 gitu kan. Kemarin kalah ya, 2-1 ya. 2-1. Sama anaknya, ininya apa kelaminnya kan laki-laki semua. Ya pusing gua Bang, nanti berantem lu Ya Bang. sama aja lah, nggak jauh beda. Yang penting semuanya itu terdidik gitu loh. Ya, menjadi yang terbaik lah anak-anaknya. Nah, gua sempat kemarin kan kita kontekan tuh. Masih ada nggak sih Bang yang calo-calo di Pekon sana yang mengujung wolu, menipu atas nama PNS lah apalah gitu. Kita kupas tuntas nih, sampai podcast nih ke Pak Lurah biar Pak Lurah berjalan dengan Babin Kaptipnas dan Babinsa. Ya kemarin ada itu kan dari apa ya, dia mungkin mengada-ngada lah ya, bertamu di Pekon, tapi Orang mana itu? Warga mana? ya identitas yang dia perkenalkan itu ngomongnya orang dari Bandar Lampung. Tapi ini tak ceritakan jelasnya ya, awal mulanya. Jadi dia bertamu di desa kami ya kan, berbicara masalah tentang katanya di sini akan dipasang tower untuk sinyal. Nah itu Dipungut biaya. dipungut biaya Iurannya. gitu. Iurannya bahasanya itu katanya untuk membuang hal mistisnya di lokasinya itu. Udah terus itu dia minta lagi gitu kan. Nah untung dari warga saya itu komunikasi dengan saya, makanya langsung tak arahkan ya kan, saya jelaskan, saya tinggal lanjutkan hubungan orang itu dengan masyarakat itu kan. Rupanya dia ini nipu gitu kan. Penipu. Terus? Ya akhirnya tak stop gitu kan. Dibawa ke hukum nggak? Karena hukum nggak? Kalau untuk ke ranah hukum mungkin kan saya hanya sebatas ya itu ya apa, bukan keluarganya gitu kan. Jadi kan istilahnya saya tergantung dari korbannya. Oh gitu. udah ada korban ya? Ya udah ada dia. Awal mula pokoknya dia itu datang katanya di sini mau dipasang tower istilahnya sinyal lah ya. Terus nyatanya istilahnya sampai berpanjang waktu berapa hari dan berapa bulan nggak ada kabarnya lagi. Rupanya ya itu bohong. Ya fotonya ada saya Bang. Oh, ada. Orangnya. Tapi udah damai. Dia ganti. Belum. Oh dia kabur. Pak Lurah tahu nggak Pak Lurah ini? Ya akhirnya kan kita klarifikasi besok lagi ketika ada tamu yang ranahnya seperti itu, apalagi yang bersangkutan dengan wilayah desa ya kan. Paling enggak itu menyerahkan identitas ataupun Ya. mengisi buku tamu desa. Dia mengisi nggak? Ya mengisi hanya sebatas penyampaian aja Bang. Penyampaian istilahnya kayak kita tuh yang nulis, dia yang menyebutkan gitu. Dari nama. KTP tahan nggak? KTP sempat belum ditanyakan. Foto, ya? Gitu. Makanya kan saya sempat bertanya, coba kemarin tuh ditahan KTP-nya. Ya, gitu. foto lah minimum. Kalau ditahan itu udah kena undang-undang. Kita harus foto aja. Ya kayak misalnya fotokopiannya masa nggak boleh Bang? Sebenarnya nggak boleh juga itu Bang. Nggak boleh, Bang? Foto aja, foto. Oh, Jadi ini foto. bukti gitu loh. Jadi kabur dia. Membawa duit berapa? Ya sebenarnya kabur nggak sih, kalau masalah untuk komunikasi sama orangnya itu masih saya proses pancing Bang. Proses pancing ini saya kan udah mendokteri si warga ini. Nah kata saya coba dipancing supaya dia itu naik ke atas lagi. Itu. Tapi dia udah tahu. Sekitar berapa kerugian? Kalau untuk saat ini kerugiannya itu kemarin 2.700.000. 2 juta satu orang. Iya pokoknya Akumulasi ya. semua ya. Itu kurang Bang, katanya semuanya itu sampai 3 jutaan Bang. Oh gitu. Baru dikasih Kena berapa korban Bang? satu baru Bang. Satu korban. Berarti duitnya 2.700.000 satu orang Iya. itu. Pertama yang datang 2 orang Bang. Terus yang kedua ini yang ngambil duit ya, 1 orang. Ngambil duit 1 orang. Udah konfirmasi sama Pak Lurah, Babin Udah Apa semua. tanggapannya? Ya karena kesalahannya istilahnya nggak ada konfirmasi sama desa Bang. Oh gitu. Jadi maaf yang ngomong kayak masyarakat itu seharusnya kan konfirmasi dengan RT kan gitu kan.
bahwa istilahnya tamu ini seperti apa kan, mau ada tindak lanjutnya apa gitu kan. Nah, itu kan ditahan sendiri gitu loh, bagaikan tamu pribadi gitu kan. Makanya kan sudah diklarifikasi juga dengan desa gitu kan. Ya terkaitnya mau jalurin ke hukum, yaitu kita mendukung gitu kan sebagai pemerintahan di Pekon ya Bang ya. Kita kembalikan lagi ke korban gitu kan. Tapi apakah Pak Lurah ada dispensasi buat si korban? Apa mau lepas tangan apa gimana? Ya enggak. Ada dispensasi dong. Halo Pak Lurah, dispensasi dong buat korban. Kalau masalah Lurah Bang, Lurah Risyono ini terkaitnya masyarakat, pedulinya pada intinya merangkul ataupun sosialisasinya, bertanggung jawabnya sebagai kepala, itu saya angkat jempol. Pak, kirim nomor rekeningnya Pak, nomor rekeningnya berapa? Ditanya nanti sama Pak Lurah. Mas Edi, nomor rekeningnya piro? Oke deh, gue apresiasi deh buat Pak Lurah, Pak Babin Kaptipnas, Pak Babinsa, Pak RT, lebih kuat lagi untuk merangkul warganya ya. Iya. Menciptakan lapangan pekerjaannya lebih hebat lagi gitu loh. Mengembangkan desa ya Bang. Iya. Desa seperti kota gitu loh. Benar nggak sih Bang? Ya makanya saya kan dulu pernah jadi kemakan omongan Bang. Dulu ya di tempat saya ini kan desa ataupun tempat yang ngomong ya desa lah, kampung gitu kan. Saya pernah terucap itu Bang. Apa? Pokoknya sampai kapanpun ya kan, di tempat kelahiran saya ini saya nggak akan meninggalkan tempat ini, kelahiran saya. Terus ini. Nah sekarang udah rame, saya geser ke desa lagi, ke kampung lagi. Iya. Gitu. Oh, di saat dikala sepi ya, tahun itu. Iya. Sekarang ke desa lagi. Ke desa lagi, membangun lagi gitu kan. Iya bagus lah. Ya kadang-kadang kan namanya kita membangun ya kan, kita pingin istilahnya mewujudkan istilahnya angan-angan gitu yang udah dulu pernah kita jalanin gitu kan. Ya kembali lagi, nggak seinstan apa orang yang kayak makan mie Indomie ya, harus digoreng dulu dong. Harus dimasak. Makanya kadang-kadang kan saya bilang ini ke rekan-rekan saya ya, kalau saya ini nggak punya namanya duit, harta itu nggak punya. Tapi kalau keinginan untuk relasi mungkin nggak bisa diukur sama duit. Iyalah benar, gue juga nggak mau diukur pakai duit. Iya, makanya kan hanya penyampaian nih Bang ya. Adanya saya gitu kan, terkaitnya sampai yang ada di Polda ya gitu kan, rekan saya gitu kan, saudara gitu kan, sampai di jajaran yang ke persidangan pun tetap kan ada jalur gitu kan. Tinggal kita mengikuti peraturan yang ada gitu kan. Niat gitu. Apa yang nggak mungkin kata Allah terjadilah ya terjadilah gitu. Terus di sana itu Bang, gue mau nanya satu lagi, tindak kriminal dan premanismenya masih ada nggak sih? Enggak Bang, ya walaupun ada itu pendatang. Oh pendatang. Suatu contoh, kita buat acara nih ya, kita buat acara kompetisi lah kayak kemarin Ebola gitu kan, ya sempat ada yang kehilangan motor gitu kan. Tapi makanya saya angkat jempol untuk Pak Lurah, langsung ditindaklanjuti. Bagus dong bro. Sampai kena itu kan. Jauh dari tempat kita Bang, orang datang itu. Oh pengembangan langsung ya? Oh langsung pengembangan dari polsek gitu. Ya langsung alhamdulillah ketemu kan. Motor itu sampai orangnya juga masih di penjara sekarang. Waduh. Dia maling motor. Iya maling motor. Karena kita juga punya ini Bang, komitmen gitu loh. Jangan sampai kita mau damai gitu, ini kita kasih pelajaran. Iya, efek jerah. Karena emang kalau tempat kampung saya itu dulunya mungkin bahasanya orang jauh itu, ini orang kampung nggak ngerti hal seperti itu, ataupun istilahnya ya takut-takutan gitu kan. Nah yang saya mau itu dengan generasi yang sekarang ya kan, dan ada pendatang yang emang kiranya bisa untuk membangun ataupun mengompakkan gitu kan. Ya mau saya tunjukin juga gitu loh. Iyalah, ke generasi-generasi gitu kan. Negara sekarang ini hukum yang berbicara gitu loh. Kalau untuk premanisme ya Bang? Kalau premanisme ya alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Tapi masih banyak yang gaya-gaya so jagoan tuh, masih banyak ya. Kalau terkait itu ya namanya manusia ya. Mental. Kadang-kadang ya kan
Makanya kalau saya pribadi gitu ya, yang sudah berkelana gitu, guys, bukannya sombong ya, tapi agak sombong sedikit mempunyai pengalaman untuk istilahnya kayak seorang perantauan gitu kan. Ya udah kesana kesini istilahnya, di ketemu orang yang gimana ya udah pernah gitu kan. Tapi namanya di kampung itu kan kadang-kadang berani ataupun istilahnya preman lah bahasanya di kampung ya kan, tapi diajak keluar belum tentu kan. Ya. Jadi mentalnya itu hanya ada di lingkungan aja gitu kan, kampung. Enak sekarang Mas, dia mukul udah diemin aja, yang kanan dong, yang kiri dong gitu. Jadi enak, duitnya banyak loh. Tapi kira-kira kayak Abang Iqbal ini bisa kan kayak istilahnya ketika ada masyarakat ataupun yang dianiaya ya kan, nah, itu bisa membantu untuk klarifikasi Pak. Membantu dorong untuk ke polsek. Bisa dong, insya Allah, namanya kan negara hukum. Ya maksudnya kan dalam arti kan kesibukan Abang kan ada nih kan di apa bidang itu ya. Ya mungkin kan bisa langsung komunikasi gitu kan. Iya gampang, nanti pakai sinyal wartawan yang di sana kan ada. Gue itu kapan aja ada waktu, selalu ada waktu buat orang yang minta tolong Bang. Seperti contoh nih ya, gue agak nyentuh di hati gue Bang, ketika gue kerja di konter, dan yang punya konter tuh punya istri dong, nikah sama janda lah, dan kebetulan janda itu kenal saya di waktu kecil, satu kampung di Teluk, dan saya nggak kenal dia cirian saya pakai tangan kiri nulis. Dia sampai sempat nanya, ngobrol itu di konter itu, nanya, ada laki juga kan, Bal ini pernah nggak tinggal di Teluk? Kata dia. Pernah Mbak. Di mana coba? Di mana Teluknya Mbak? Kata kan. Di Gang Bonsai itu. Kok tahu? Lu SD-nya SD 1 Kupang Tebak kan? Kata. Nah, kok tahu? Kata gue, sedangkan gue lihat demi Allah nanti gue nggak tahu itu siapa gitu loh Bang. Kok lu tahu semua Mbak? Kata gue. Dulu itu nggak sengaja, gue sama temen gue masih kecil kan Bang, duduk di depan pagar. Jadi pas itu nyokap sayang sama anak kecil kan gitu. Nak masuk nak, dan dari situ gue dikasih makan, kasih minum gitu loh. Itu gue kaget Bang, beneran kaget. Tapi kembali lagi kayaknya kalau cerita itu pribadi gue sendiri kayaknya nggak percaya Bang. Kenapa? Ya ini loh, ayahnya seorang arsitek ya kan. Nah, terus di pamannya ada di produser TV, SCTV ya kan. Ya masa dia nyampe dikasih makan di pinggir jalan sama orang, kan nggak mungkin. Enggak, bukan akunya. Si cewek itu Bang, jadi cewek itu berdua sama temennya. Cewek itu duduk di depan pagar rumah gua di Teluk gitu. Waduh, nggak konsen ini. Jadi nggak apa. Jadi pas duduk itu, namanya nyokap bukan, saya anak kecil, dipanggil lah kata si Mbak itu, ngomong, dikasih makan lah, dikasih minum lah. Nah gue nanya dong, kok gue nggak pernah ngeliat lu Mbak, lu selalu main layangan kata dia. Nah itulah gue ketimbul rasa orang nolong itu pasti diingat sepanjang masa Bang, gitu. Dari bentuk apapun, bukan duit ya. Ya benar Bang. Pribadian, terkadang kita berbuat baik 10 kali berbuat baik, satu kesalahan orang tuh udah benci dengan kesalahan itu. Sekarang gue mau benahi dari 10 kesalahan, satu kebaikan itulah yang selalu gue ingat. Emang harus Bang. Mau sampai kapan kalau kita istilahnya nggak jadi orang baik ya. Walaupun kita terlahir dari orang yang tersakiti, kalau bisa kita jadi orang baik gitu kan. Ya kehidupan gue jujur Bang, dari lahir sampai umur kelas 1 SD gue punya rumah. Gue punya rumah itu. Jika itu bokap gue ada proyek arsitek di Ujung Pandang, dikasih rumah juga. Rumah itu dijual, Poman itu dijual. Habis itu sana nggak kerasan karena ada nyokap gue ngeluh, buntu lah macem lah, kangen sama mamah lah katanya kan. Jadi pulang lagi, rumahnya di situ dijual juga, jual murah juga di Ujung Pandang itu, Sulawesi. Pas pulang tuh kelas 2 SD, gue pulang dari situ gue ngontrak Bang. Bayangin sampai kelas 3 SMA.
Ya namanya kita keturunan orang miskin bang. Ya bukan orang miskin. Kalau kata pepatah itu roda itu kan berputar ya bang. Iya. Ya kan. Suatu contoh mungkin cobaan berapa tahun yang dari abang cerita ngontrak gitu kan, sampai detik ini pun ya kan Masih kontrak. ya, bukan masalah kontraknya ya kan, kayak sanak saudara lah ya atau berede gitu kan, bisa meningkatkan lagi gitu kan. Ya kalau mbakku udah enak sih kerja di salah satu kantor kan. Ya iya walaupun mbak ya kan, adiknya mau apa yang ngomong sekarang istilahnya susah gitu kan, ya nggak mungkin lah seorang mbak itu. Ya dia bantu, dia luar biasa bantu. Rumahnya ya maaf yang ngomong ya, kalau rumah saya mungkin kamar mandinya sekarang ini biasa rumah orang tua ya itu. Tapi sekarang gua ngontrak, banyak anak-anak band yang ke rumah gua bang, kaget. Ya ngontrak lah gua mah apa adanya, gua ngontrak ya, bukan ngontrak ini maaf ini ya, ngontrak ini lagi rumahnya direnovasi. Kalau mau tahu rumahnya itu nggak jauh dari kontrakannya, lapangan sebelah kanan gitu, yang paling besar. Jadi dia ini ngontrak untuk apa, pembangunan yang rumah renovasi itu. Amin. Ya, karena saya tahu dia gitu kan. Percaya gua apa percaya Mas Edi? Ya, percaya saya lah, orang saya tahu. Amin deh. Apalagi bang, ada pesan-pesan lagi buat Pokon? Ya pokoknya kalau untuk terkaitnya PON itu yang saya harapkan terkaitnya masyarakatnya aja, untuk minta Merangkul ya. Untuk minta istilahnya selalu menghargai kepemimpinan siapapun itu orangnya, untuk merubah kedepannya pola pikir generasi selanjutnya gitu loh. Karena kan di tempat kita itu masalah kepala PON itu pilihan bang. Jadi kadang-kadang ya kan, yang namanya pilihan gitu kan, bisa jadi nggak kompak gitu kan. Ketika ngomong calon lurah ini jadi, nanti yang satu calon yang nggak jadi ini ya tahu sendiri kan gitu kan, selalu nggak bisa kompak. Tapi kan dia memilih si lurah ini. Ya memilih, iya. Tapi kan maksudnya gini loh, dalam pemilihan itu kan punya orangnya masing-masing sih, iya. gitu kan. Yang bikin nggak kompak ini kadang-kadang ya kan, dari calon yang nggak jadi itu nggak searah dengan calon yang sekarang jadi. Gitu. Ada dua kubu ya bang. Enggaknya kalau yang saya harapkan intinya kompak dong. Hidup tuh harus ada pemimpin. Benar, makanya saya istilah yang saya mau gitu kan, siapapun pemimpinnya tolong dihargai gitu kan. Karena saat ini yang jadi pemimpin itulah yang menjadi amanah gitu kan. Makanya kita jangan melihat sosok pemimpinnya siapa yang jadi, tapi yang dapat amanah di saat ini, gitu kan. Itu aja. Itu berat, menjadi pemimpin itu berat bang. Iya benar. Ketua pemimpin tuh seperti boneka gitu bang, selalu disalahkan. Benar. Salah satu contoh ada yang di sini yang sempat viral kan gitu loh. Sebenarnya gua apresiasi, lagi stres banget gitu loh bang. Selagi dia orang tua ya kan, hanya jadi boneka sebenarnya gitu loh. Semalakama ya bang ya. Ya semalakama, bomnya lagi meledak di dia gitu loh. Makanya salut bang kalau terkaitnya kepala PON Bapak Risson ini bisa mendinginkan segala sesuatu yang keruh di masyarakat gitu loh. Bagus lah itu. Makanya ya saya juga terkaitnya, saya orang baru ya kan, pengen istilahnya menjadi desa itu supaya maju gitu kan. Saya terjun gitu untuk sosialisasi gitu kan. Walaupun saya tuh bukan di bagian kepemerintahan, hanya sebatas membantu lah ya. Gitu. Bagus Pak, jangan lupa nih Mas Edi kirim lagi. Ya pokoknya kalau di tempat saya itu bang, potensi alamnya itu luar biasa. Ada taman hiburan nggak sih? Ya kalau mau kita apa ya, kita ciptakan ya, itu banyak bang. Dari hal sungainya ya kan, pergunungannya ya kan. Ya, pokoknya wilayahnya itu potensinya intinya untuk pariwisata itu ya, mendukung banget. Makanya kan saya ini lagi merapatkan barisan untuk anak-anak generasi bang, mau menjadikan apa ya, suatu
tempat yang mau diciptakan, yaitu pariwisata. Pariwisata itu ya. Insya Allah lah, niat baik kita pasti dijabah sama Allah Bang. Amin amin. Nanti kapan-kapan saya main ya Pak Lurah, Pak Babin Kamtipnas, Pak RT. Insya Allah saya silaturahmi ke Kampung Pekon, Kubu Langka. Tak terasa aku sudah cukup dewasa dan bertanya-tanya dengan ayah, dengan mereka yang mengenal ibu dan memahami ibu. Oh, ingin ku memeluk dirinya, ingin ku menangis di pelukannya, ingin ku mengenal wajahnya, walau hanya dalam mimpi. Ibu Mi itu luar biasa. Kala hujan, kala panas, selalu bawa dirimu dalam perutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Topik Balik TV. TV. Gua Iqbal Topik Balik. Gua Edi Cendrawasih. Ini masih terima kasih. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.